Saat ini beliau bertugas sebagai dosen di Universitas Jambi dengan keahlian dan pengalaman beliau di sektor perikanan tangkap, dan kami menantikan paparan yang akan beliau sampaikan. Bapak Hariski, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Arjava Nusantara, kemudian kepada Ibu ya, Ibu Ketua Yayasan, Ibu Veronica Purba, dan juga kepada tim ya, tim dan juga Bapak Ibu ya yang memang benar-benar masuk ke dalam keanggotaan dari Yayasan Arjava Nusantara yang sudah menginvite saya untuk berbagi atau sharing ya di kegiatan workshop ini. Jadi saya sebagai akademisi ya memang terkait dengan judul yang diberikan ini relevan ya dengan penelitian Tridharma Perguruan Tinggi yang saya lakukan terkait dengan pendidikan, penelitian, pengabdian juga. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan selamat datang ya, selamat datang kepada seluruh peserta workshop series. Nah, series kedua ini Bapak Ibu ya, series Sinopa. Nah, senang sekali saya dapat berbagi pemikiran mengenai masa depan ya, masa depan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bahwasanya tadi disampaikan juga oleh Ibu Ketua Yayasan, Bu Veronica Purba ya, bahwasanya laut ini Indonesia ini merupakan memiliki 2/3-nya itu adalah lautan gitu ya, merupakan daerah maritim yang sangat luas dan besar. Nah, dan merupakan sumber termuat di dalamnya sumber daya perikanan. Tetapi tidak hanya itu, nah, ya kan? Tidak hanya itu, perikanan tidak hanya perikanan, tetapi juga merupakan sumber ya, sumber pangan, ekonomi dan untuk masa depan masyarakat, nah, masyarakat pesisir khususnya ya. Kalau di Tanjung Jabung, kalau di Jambi itu ada di Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat, itu merupakan daerah pesisir. Nah, namun pertanyaannya adalah apakah potensi yang memang besar itu, ya kan? Apakah memang benar-benar memberikan kesejahteraan? Nah, bagi nelayan, kan itu muncul pertanyaan di benak kita masing-masing ya. Nah, melalui kesempatan ini, ya kan, kita akan sama-sama melihat bagaimana konsep daripada tema kita pada hari ini juga ya, terkait dengan building future, terkait dengan fisheries business ya. Kalau dari segi dari peneliti ya, saya pendidik, saya seorang dosen, saya ingin menyampaikan terkait dengan hasil penelitian yang pernah saya lakukan. Nah, ini dari perspektif saya sebagai seorang peneliti. Nanti mungkin juga dari pelaku usaha ya, itu akan menyampaikan perspektif dari pelaku usahanya. Jadi saya akan menyampaikan terkait dengan pengalaman saya di bidang penelitian dan pengabdian yang memang benar-benar terlibat langsung ya, bersinggungan langsung dengan masyarakat yang ada di pesisir. Nah, jadi saya akan menyampaikan dua materi, dua hasil penelitian terkait dengan strategi transformasi perikanan tangkap yang pernah kami lakukan penelitian di Tanjung Jabung Barat. Kemudian ada penelitian terkait dengan kelayakan finansial ya, kelayakan finansial pelaku usaha kerupuk ikan ya atau kletek yang ada di Tanjung Jabung Timur. Jadi ada dua maritim, Tanjab Bar dan Tanjab Tim dan Tanjab Bar. Oke, selanjutnya saya ingin memperkenalkan sedikit ya terkait dengan saya ya. Nama saya adalah Muhammad Hariski, M itu Muhammad ya, Muhammad Hariski SPMSI. Saya merupakan dosen di jurusan perikanan Fakultas Peternakan Universitas Jambi. Jadi Bapak Ibu, fokus ya keahlian saya itu terkait dengan risetnya adalah di bidang agribisnis perikanan, sosial ekonomi perikanan ya, khususnya terkait dengan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir, UMKM ya, UMKM perikanan serta inovasi pengolahan hasil perikanan. Selain aktif dalam kegiatan akademik dan penelitian, saya juga terlibat dalam berbagai kegiatan ya, berbagai kegiatan pengabdian, terutama pendampingan UMKM.
dan penguatan ekonomi pesisir ya berbasis potensi lokal. Kemudian beberapa penelitian yang pernah saya lakukan juga itu membahas terkait dengan nilai tambah ya, kemudian juga kelaikan usaha ya kan, kemudian juga strategi pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur juga. Oke, melalui kesempatan hari ini saya berharap kita dapat berdiskusi ya dan berbagi wawasan ya mengenai bagaimana potensi besar sektor kelautan perikanan ini dapat dikelola ya sehingga menjadi kekuatan ekonomi yang lebih maju ya, berdaya saing dan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan. Nah, itu yang paling penting. Oke, Bapak Ibu, ini merupakan slide pertama ini ya, ini merupakan hasil dari observasi penelitian kami. Kebetulan yang menjadi ketuanya adalah Pak Farhan Ramdhani, mana tahu mungkin ada di dalam grup ini ya, dan saya sebagai anggota. Kami melakukan penelitian ini sekitar tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ya, mengenai transformasi ekonomi biru membangun masa depan perikanan Tanjung Jabung Barat. Oke, Bapak Ibu, kita lihat ya pada slide ini bahwa ada tantangan atau realitas yang memang benar-benar kami temui ya, di Kabupaten Tanjung Jabung Barat itu, bahwa jebakan nilai ya, yang pertama itu terkait dengan alat tangkap. Nah, alat tangkap ini merupakan alat tangkap yang memang tradisional ya, alat tangkap turun temurun. Kemudian juga adanya tengkulak. Nah, tengkulak yang menyebabkan nilai ekonomi produk perikanan tidak optimal ya. Kemudian ada juga terkait dengan pemborosan ekologis. Nah, ini hasil tangkapan dari hasil penelitian itu didapatkan bahwa sekitar 63,35% itu hasil tangkapannya merupakan bycatch atau hasil tangkapan sampingan. Nah, dan ini yang merusak rantai makanan laut. Nah, di mana kita ketahui bahwasanya di laut itu, Bapak Ibu, dia ada namanya rantai makanan ya. Mungkin kita semua sudah mempelajari, anak-anak semua sudah mempelajari bahwa yang paling pertama di laut itu ada namanya kita kenal dengan primary production. Primary production itu adalah phytoplankton. Nah, phytoplankton ini dia akan menghasilkan makanan bagi zooplankton. Zooplankton akan menghasilkan makanan bagi ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil untuk ikan-ikan sedang, kemudian ikan-ikan besar, kemudian seperti itu seterusnya. Tetapi kalau kita gunakan terus-menerus, ini yang kami temukan ya, adalah alat tangkap yang selalu menangkap bycatch, maka dia akan terputus lama-kelamaan nantinya. Ikan-ikan yang berukuran sedang akan habis, nah maka tidak akan terputus begitu. Nah, ini yang berbahaya nanti ya, merupakan tantangan ke depan bagi kita di sektor perikanan. Kemudian yang kami temui lagi di hasil penelitian itu adalah terkait dengan defisit infrastruktur. Nah, defisit infrastruktur yang kami temui di pelabuhan perikanan pantai itu terkait dengan ketiadaan cold storage. Nah, bahwa sebenarnya cold storage ini merupakan suatu yang penting gitu ya untuk menjaga mutu dari produk perikanan. Kita ketahui bersama bahwa perikanan ini kan dia merupakan sifat perishable ya, cepat mengalami kemunduran nilai mutu. Maka dia harus memang benar-benar dijaga mutunya. Salah satunya adalah dengan harusnya tersedia cold storage ya, yang bisa menampung dan menjaga hasil tangkapan dari nelayan tersebut. Nah, kemudian ini merupakan solusi yang kami berikan dari hasil penelitian ini. Ada solusinya itu terkait dengan integrasi pasar global, kemudian modernisasi infrastruktur, dan intelijen dan teknologi ramah lingkungan. Terkait dengan integrasi pasar global, nah kita ketahui bahwasanya di Tanjung Jabung Barat itu dia memiliki komoditi yang sangat luar biasa sekali, memiliki nilai jual yang luar biasa. Yang pertama itu adalah udang ketak. Nah ya, kita ketahui bahwa udang ketak ini ya merupakan juara ekspor. Nah, juara ekspor nomor 1 di pasar Asia. Kemudian ada bawal putih ya, produk premium, begitu juga dengan bawal hitam. Nah, ini merupakan komoditas unggulan sebagai penggerak ekonomi daerah. Maka kita harus memang benar-benar, ini kan kami berikan masukan kepada pemangku kepentingan bahwa masyarakat ini harus benar-benar dia mampu menciptakan produk ini dia yang memiliki nilai jual ya, dan dia bisa bisa
menyetujui terkait dengan mutu dari produk perikanan yang diminta oleh buyer begitu ya. Nah, sehingga produk yang dijual ini bisa bernilai tinggi. Dan ini juga akan memutus rantai tengkulak. Nah, kita ketahui bahwa tengkulak ini patron klien ini tidak bisa lepas ya. Dan dia membeli dengan produk yang sangat membeli produk tersebut dengan harga yang sangat relatif murah begitu. Kemudian modernisasi infrastruktur, kami juga memberikan masukan dan saran kepada pemangku kepentingan, khususnya Dinas Kelautan Perikanan yang ada di provinsi maupun di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terkait dengan instalasi cold storage, ya, kemudian juga dengan kontrol sanitasi. Kemudian yang terkait nelayan, ya, itu ini juga sudah pernah kita lakukan ya. Kita lakukan terkait dengan sosialisasi penggunaan fish finder, eco sounder ya di nelayan Tanjung Jabung Barat ya supaya bisa mengetahui daerah penangkapan ikan ya di mana ikan ini berkumpulnya. Kemudian juga kita berharap nantinya ke depan ya peneliti khususnya akademisi yang ada di Unja ini bisa memberikan rekomendasi titik-titik di mana wilayah penangkapan yang potensial dengan memanfaatkan data citra satelit. Nah, gitu ya. Kebetulan di Unja ini juga banyak ya di perikanan ini banyak ahli dalam bidang penentuan daerah penangkapan ikan dengan memanfaatkan data citra satelit. Kemudian kita harapkan juga terkait dengan alat tangkap yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, khususnya alat tangkap yang tidak selektif seperti alat tangkap trawl ya, itu memang benar-benar dihilangkan ya, diberikan alternatif terbaru alat tangkap, kemudian disertai pula dengan pelatihan-pelatihan mengenai alat tangkap baru tersebut, sehingga alat tangkap yang lama yang tradisional turun-temurun tersebut memang benar-benar bisa hilang dan bisa menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk keberlanjutan ekonomi ya bagi masyarakat nelayan dan juga untuk menjaga daripada lingkungan. Untuk menjamin masa depan perikanan Tanjung Jabung Barat yang berkelanjutan dan bernilai tinggi. Oke, Bapak Ibu, ini slide berikutnya terkait dengan laut ya. Kita di Indonesia ini ya memiliki 2/3. Tadi sudah disampaikan oleh sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Yayasan terkait dengan potensi ya bahwa kita ini 2/3 ini merupakan lautan. Nah, Ibu Veronica Purba yang disampaikan Ibu Veronica Purba. Oke, Bapak Ibu. Nah, Indonesia itu ya sering disebut sebagai negara maritim terbesar di dunia, dan itu bukan hanya sekedar slogan ya. Lebih dari 2/3. Nah, ini yang disampaikan oleh Ibu Ketua Yayasan tadi. 2/3 Indonesia merupakan lautan. Artinya apa? Laut bukan pelengkap wilayah negara ya, tetapi identitas utama bagi bangsa Indonesia. Nah, laut menyediakan jutaan ton sumber daya ikan setiap tahun. Oke, membuka jutaan lapangan pekerjaan ya dan menjadi jalur perdagangan nasional maupun internasional. Nah, potensi sektor kelautan juga sangat luas, tidak hanya perikanan tangkap ya, tetapi juga budidaya ya, kemudian industri pengolahan ya, walaupun UMKM banyak sekali yang ada di Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur ya yang melakukan usaha pengolahan. Usaha pengolahan contohnya yang ada dari penelitian yang kami lakukan itu terkait dengan keletek udang. Oke, wisata bahari yang ada di Tanjung Jabung Barat, kemudian energi laut hingga logistik maritim. Oke. Artinya Indonesia sebenarnya memiliki peluang yang jauh lebih besar apabila kita mampu mengelola potensi laut secara modern dan berkelanjutan. Karena itu cara pandang kita memang harus benar-benar berubah. Laut jangan dipandang sebagai sektor pinggiran ya, tetapi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Oke, Bapak Ibu sekalian, pada slide ini ya ada pesan yang sangat penting, yaitu laut ini bukan hanya sekedar tempat kita mencari ikan ya, tetapi juga merupakan sumber ekonomi dan masa depan masyarakat pesisir. Karena itu ya sektor kelautan perikanan yang pertama adalah
adalah terkait dengan ketahanan pangan, ya, terkait dengan ketahanan pangan. Laut menjadi sumber protein utama, ya, bagi masyarakat Indonesia. Hasil perikanan menyediakan kebutuhan gizi dan menjadi bagian penting, nah, dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Artinya apa? Sektor perikanan ini bukan hanya soal ekonomi, ya, tetapi juga berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup masyarakat. Yang kedua, sebagai motor ekonomi. Artinya perikanan menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat pesisir, ya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pencipta pekerjaan. Nah, sektor perikanan membuka lapangan kerja, ya, di hulu hingga hilir. Bukan hanya sebagai nelayan yang bekerja di sektor ini, tetapi pekerja pengolahan. Nah, pengolahan hasil perikanan, ibu-ibu rumah tangga yang ada di Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, ya. Kemudian ada terkait dengan distribusi. Nah, kemudian juga pemasar, ya, mulai dari pengepul sampai dengan ini di pasar-pasar, ya, atau pengecer. Oke. Yang berikutnya, ya, terkait dengan peluang. Nah, peluang masa depan. Peluang masa depan, ya, sektor ini strategis, ya kan, dan berpotensi besar. Justru banyak berada di bidang kelautan perikanan, mulai dari industri yang saya sebutkan tadi, industri pengolahan, ya. Kemudian ada ekspor seafood yang banyak sekali digeluti oleh anak-anak muda sekarang, ya. Dia mengumpulkan produk-produk perikanan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, kemudian mencari buyer di luar, kemudian menjual, ya, produk tersebut ke luar negeri. Namun jika kalau kita ingin menggeluti itu, kita harus memenuhi beberapa kriteria-kriteria yang memang benar-benar diperlukan, ya, diperlukan dan dibutuhkan oleh buyer, dan kita harus memenuhi itu semua, sehingga produk yang kita ekspor itu memang benar-benar bisa berlanjut, ya, continue, tidak hanya satu kali tetapi berlanjut dan seterusnya. Dan ini peluang masa depan, ya. Oke. Oke, Bapak Ibu, ini terkait dengan ekosistem blue economy. Nah, konsep inti blue economy itu pemanfaatan, ya, sumber daya laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat tanpa merusak lingkungan. Yang pertama terkait dengan efisiensi, ya. Terkait dengan efisiensi artinya bagaimana kita mampu, ya, mampu mengurangi limbah dan memaksimalkan hasil. Nah, dalam sektor perikanan, efisiensi berarti hasil tangkapan dapat dimanfaatkan secara optimal, ya, biaya produksi ditekan dan pemborosan dikurangi. Nah, misalnya hasil laut tidak hanya dijual mentah, ya, tetapi juga dilakukan pengolahan berbagai macam diversifikasi produk olahan yang tentunya akan meningkatkan added value atau nilai tambah dari produk yang kita olah tersebut. Kemudian yang kedua adalah keberlanjutan. Nah, keberlanjutan berarti menjaga ekosistem laut, ya, agar tetap lestari, ya, agar tetap lestari, karena kalau laut rusak, ya, Bapak Ibu, maka sumber daya ikan akan menurun. Nah, sumber daya ikan akan menurun dan masyarakat pesisir yang paling pertama merasakan dampaknya. Masyarakat pesisir yang paling pertama merasakan dampaknya. Jadi apa? Manfaat laut harus memang tetap diperhatikan, keseimbangannya. Keseimbangan alam dan keberlanjutan sumber daya untuk generasi berikutnya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan inovasi. Ya, inovasi ini tentunya sudah banyak sekali, ya. Kita pun sebagai akademisi sudah melakukan beberapa upaya penyuluhan untuk memberikan pengetahuan ya, kepada para pelaku usaha nelayan terkait dengan teknologi, ya, teknologi untuk penentuan daerah penangkapan ikan. Contohnya adalah fish finder, eco sounder, ya. Kita juga memberikan pemahaman, ya, kepada masyarakat berkaitan dengan kegunaan dari alat tangkap tersebut, alat bantu penangkapan tersebut, sehingga kegiatan penangkapan lebih efisien, sehingga biaya bisa ditekan dan lebih murah, ya. Tidak lagi melakukan penentuan daerah penangkapan dengan cara-cara tradisional, ya. Kita ketahui bahwa secara tradisional seperti melihat perubahan air, ya, adanya burung-burung yang menukik ke laut dan seterusnya, dan tidak lagi seperti itu. Kita sudah menggunakan teknologi yang modern. Kemudian yang berikutnya adalah nilai tambah, ya. Ini sangat penting dalam pembangunan ekonomi pesisir, ya. Nilai tambah berarti menciptakan produk akhir yang jauh lebih bernilai. Nah, produk akhir yang jauh lebih bernilai
Contohnya apa? Dari hasil penelitian yang kami lakukan, yaitu terkait dengan kegiatan pengolahan keletek udang. Ya, di keletek udang itu ada added value atau nilai tambahnya, nilai tambah ekonominya yang jauh lebih besar dibandingkan dijual dalam keadaan segar. Kemudian yang selanjutnya adalah kesejahteraan ya. Tujuan akhir dari kegiatan penelitian yang kami lakukan adalah bukan hanya peningkatan produksi ya, bukan hanya peningkatan produksi, tetapi meningkatkan taraf hidup ya dan ekonomi nelayan masyarakat pesisir. Nah, blue economy ini menciptakan hubungan yang seimbang ya antara ekonomi dan lingkungan. Nah, laut tetap terjaga ya, ekonomi masyarakat meningkat, teknologi berkembang dan kesejahteraan masyarakat pesisir ya ikut tumbuh secara berkelanjutan. Oke, Bapak Ibu, ini sama. Nah, ini ya pergeseran paradigma. Nah, pergeseran paradigma ekonomi biru sebagai fundamental bisnis. Nah, ini model lama ya, model lama Bapak Ibu. Model lama itu lebih berorientasi pada eksploitasi ya, pada eksploitasi penangkapan ikan sebanyak-banyaknya. Produksi massal dilakukan tanpa memperhatikan kebijakan. Nah, tanpa memperhatikan kebijakan, keberlanjutan ya dari hasil tangkapan tersebut, kontinuitasnya. Ya, apa yang akan terjadi dampaknya? Dampaknya adalah menghasilkan limbah yang tinggi dan kerusakan lingkungan dengan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan hanya mementingkan jumlah ya dibandingkan dengan kontinuitas ya atau sustainable. Oke. Namun saat ini ya paradigma ini mengalami perubahan. Nah, ini model ekonomi birunya. Dalam konsep baru ini ya fokus utama bukan lagi sekedar jumlah. Nah, bukan lagi sekedar jumlah produksi, tetapi terkait dengan efisiensi inovasi ya, keberlanjutan dan sirkular ekonomi. Sirkular ekonomi ini artinya limbah itu tidak lagi dianggap sampah ya. Limbah bisa kita lakukan pengolahan sehingga dia ada nilai tambahnya atau added value-nya. Dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk bernilai ekonomi ya. Contohnya adalah seperti kecap ikan ya. Nah, kecap ikan ini kita bisa memanfaatkan hasil limbah daripada pengolahan perikanan tersebut, misal perut ikan, kepala ikan dan seterusnya bisa kita fermentasi sehingga menghasilkan kecap ikan yang memang benar-benar bernilai ada added value-nya atau bernilai ekonomi. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini merupakan keunggulan geografis WPP Negara Republik Indonesia 711 ya, tempat penelitian kami yang ada di Kuala Tungkal ya. Garis pantainya 30.000 kilometer ya, 30 kilometer ya, 30 kilometer. Nah, dan ini merupakan dia akses langsung ke perairan yang strategis ya. Kemudian pekerja pesisir ya, itu jumlahnya ya dari hasil penelitian itu terdata sekitar kurang lebih 1.500 nelayan. Nah, oke. Dan WPP Negara Republik Indonesia 711 ini dia menghadap langsung ke Laut Cina Selatan dan rute perdagangan laut tersebut ya. Artinya hasil dari perikanan tangkap ini ya kebanyakan itu memang diekspor ya, diekspor ke Asia, ada ke ke Singapura, Malaysia ya. Oke, ini merupakan keunggulan geografisnya ya. Potensi yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nah, kita ketahui bahwa produksi perikanan lautnya itu mencapai 22.690 ton. Nah, tadi kita di slide sebelumnya sudah kita ketahui bahwa jumlah nelayan yang ada di sana 1.500 orang, kemudian panjang garis pantainya 30 km. Kemudian, nah ini yang paling pentingnya Bapak Ibu semua, adalah 255 unit UKM pengolahan ikan. Dan UMKM pengolahan ikan inilah yang menjadi keunggulan ya, bahwa produk perikanan ini tidak hanya dijual segar, tetapi juga dilakukan berbagai macam olahan-olahan yang bisa meningkatkan nilai jual dari produk perikanan tersebut. Oke Bapak Ibu, selanjutnya terkait dengan mengapa kesejahteraan nelayan masih tertinggal. Nah,
inilah merupakan paradoks ya, merupakan paradoks terbesar negara maritim ya. Kita memiliki laut yang kaya, tetapi masih banyak nelayan hidup dalam kondisi ekonomi yang terbatas. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Masalah yang pertama adalah rantai distribusi. Rantai distribusi yang panjang ya. Banyak nelayan masih tergantung kepada tengkulak. Nah, masih banyak tergantung kepada tengkulak ya. Sehingga apa? Keuntungan terbesar tidak dinikmati oleh produsen utama. Nah, kita ketahui bahwa di model Hayami ya, untuk analisis added value nilai tambah tersebut ya, kita bisa menilai bahwa terkait dengan kesejahteraan itu ketika proporsi ekonomi, pendapatan ekonomi yang didapatkan oleh pelaku itu lebih besar si nelayan. Nah, maka itu bisa dikatakan bahwa nelayan sejahtera. Tetapi sampai saat ini ya, si tengkulak ini tetap eksis begitu. Dan harga yang dibelinya itu relatif lebih murah. Nah, kita harapkan nanti ke depan ya, bahwa ada program-program dari pemerintah ya terkait dengan koperasi ya, koperasi merah putih, kemudian juga yang ada program di nelayan, ini bisa memutus memutus aktivitas ya dari si tengkulak ini ya, memutus rantai pasok, sehingga rantai pasoknya tidak lagi mengharapkan pedagang pengepul seperti tengkulak, tetapi bisa langsung ke produsen ya, sehingga harganya bisa lebih tinggi. Nah, itu kita harapkan ya. Kemudian produk-produk olahan dari nelayan ini bisa dimasukkan ya, bisa dijual di Koperasi Merah Putih. Nah, yang dicanangkan oleh Pak Prabowo ya terkait dengan Koperasi Merah Putih. Dan harapannya ke depan adalah produk ini ya bisa dihargai dengan harga yang lebih tinggi. Oke, Bapak Ibu. Masalah yang kedua ya, keterbatasan teknologi. Nah, ini lagi-lagi ya, terkait dengan teknologi ini kita juga sudah melakukan kegiatan pengabdian ya, observasi ke masyarakat, ke nelayan, pengolah produk perikanan, bahwa yang menjadi masalah itu adalah terkait dengan teknologi ya, alat-alat yang tidak canggih ya, hanya menggunakan peralatan yang masih sederhana. Contohnya di kerupuk ikan ya, kerupuk ikan alat sederhana saja seperti spinner. Nah, itu masyarakat ya atau nelayan, kelompok pengolahan perikanan itu masih belum ada begitu. Nah, sehingga produk perikanannya ini cepat mengalami ketengikan. Nah, karena masih banyak mengandung minyak dan seterusnya. Itu contoh sederhananya. Oke. Kemudian tadi yang di awal sudah saya sampaikan juga terkait dengan cold storage yang terbatas, dan ini juga akan menyebabkan mutu daripada ikan itu cepat mengalami penurunan. Ya, kita harapkan di pelabuhan perikanan pantai yang ada di Tanjung Jabung Barat itu ya bisa menyediakan cold storage yang bisa menampung ya atau menyimpan dari hasil tangkapan nelayan, sehingga mutu dari produk perikanan itu tetap terjaga. Oke. Nah, ini paradoks nelayan kita ini sudah saya sampaikan ya, terkait dengan teknologi yang masih tradisional. Ya, ini menyebabkan produktivitas tangkapan itu sangat rendah ya. Cold storage juga itu yang kita temukan di sana kurang ya, atau tidak ada ya, tidak ada bahkan. Nah, ini akan menyebabkan mutu ikan menurun drastis. Kemudian bycatch, tangkapan sampingan ya yang sangat besar sekali. Dan ini juga akan merusak keseimbangan ekosistem laut yang sudah saya sampaikan di awal ya. Kemudian akses modal sulit dan pasar terbatas. Nah, karena dikendalikan oleh tengkulak. Nah, ya, usaha sulit berkembang karena dia sudah memiliki ikatan ya. Kemudian memiliki ikatan dan sudah meminjam modal kepada si tengkulak, sehingga dia tidak bisa keluar dari zona itu. Ini sangat mengkhawatirkan sekali ya, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Kemudian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat itu kita temui ada tiga komoditas utama yang sebagai juaranya ya untuk diekspor. Yang pertama itu terkait dengan udang ketak. Nah, itu tercatat ya, kita sudah mendapatkan datanya juga di
dari karantina ya, dari karantina itu sekitar 3.413 pengiriman ekspor. Ya. Kemudian juga di bawal putih itu 1.047 pengiriman dan bawal putih 557 pengiriman. Nah, dan ini merupakan peluang yang sangat besar ya bagi anak-anak muda ya untuk menggeluti perdagangan ya, perdagangan ke luar negeri terkait dengan komoditas perikanan. Oke. Nah, ini sudah saya sampaikan juga tadi ya bahwa teknologi tradisional kapal yang digunakan juga relatif kecil ya yang kita temui di Tanjung Jabung Barat. Kemudian juga alat tangkap yang masih menggunakan alat tangkap tradisional turun temurun dan alat tangkap yang sifatnya itu menggerus ya semua ikan atau sumber daya ikan yang ada di perairan ya yaitu troll ya, kita kenal troll atau pukat harimau. Kemudian tadi sudah ada infrastruktur terbatas, ya kurangnya atau ketiadaan dari cold storage, ya. Kemudian akses pasar yang lemah. Nah, jadi masyarakat, kemudian pelaku usaha di sana tidak mampu ya untuk menembus pasar internasional karena adanya terkait dengan spesifikasi yang diinginkan oleh si buyer tersebut. Maka ini perlu kita sebagai akademisi untuk memberikan pelatihan, pengetahuan, ya, kemudian sebagai pemangku kepentingan memberikan sertifikat atau sertifikasi terkait dengan perdagangan ke luar negeri ya, sehingga dia bisa layak atau juga pemangku kepentingan bisa meningkatkan fasilitas terkait dengan peningkatan mutu dari produk perikanan, sehingga produk perikanan yang potensinya sangat luar biasa sekali di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini bisa dijual ya dengan oleh siapa? Oleh nelayan langsung begitu ya, atau nelayan milenial ya, atau lulusan-lulusan dari perguruan tinggi perikanan yang ingin bergelut di bidang perdagangan ke luar negeri ya terkait dengan produk perikanan ini. Kita harapkan nanti ke depan adanya pionir-pionir ya, adanya pemuda-pemudi yang memang bergelut di bidang ini sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan daripada nelayan kita yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur ya. Jadi kita tidak lagi menjual ke tengkulak, tetapi langsung ke konsumen akhir ya, sehingga nelayan ini bisa terbantu ya, bisa meningkat kesejahteraannya. Oke. Nah, inilah yang terjadi Bapak Ibu ya. Terkait adanya kegiatan penangkapan dengan menggunakan troll atau pukat hala ini ya akan menghasilkan apa? Pemborosan ekologis ya. Sekitar tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa 63,35% bycatch hasil samping. Dan ini bukan hasil tangkapan utama ya. Sia-sia terbuang, merusak rantai makanan laut, terputus rantai makanannya. Sehingga ikan-ikan kecil, ikan-ikan besar ya dan itu akan terputus begitu karena semua ditangkap ya. Apalagi kemarin belum lama kami juga sudah ada berkunjung ke Tanjung Jabung Timur ya, tepatnya di Kampung Laut, bahwa ada permintaan dari buyer ya yang fokusnya itu adalah pembuatan pupuk. Semua ikan yang ada di perairan itu ditangkap baik kecil besar, jenisnya apa terserah, semuanya ditangkap. Artinya apa? Ini akan merusak ya, kestabilan ya dari rantai makan di perairan tersebut. Nah, ini maka harus kita lakukan edukasi ya, kita lakukan penyuluhan terkait dengan keberlangsungan dari sumber daya perikanan ini. Nah, kemudian yang berikutnya akan terjadi degradasi produk. Nah, ya, ini karena adanya fasilitas yang tidak memadai itu. Ikan ini kan dia sifatnya perishable, cepat mengalami kemunduran nilai mutu. Maka kita harapkan nanti ya di pelabuhan perikanan pantai di Tanjung Jabung Barat itu dia menyediakan fasilitas ini sehingga bisa menjaga kualitas dari mutu produk perikanan tersebut. Oke. Nah, ini terkait dengan hasil penelitian yang kami dapatkan ya. Dari wawancara ya observasi kami di lapangan kita dapatkan bahwa
kekuatan yang ada di Tanjung Jabung Barat itu adalah potensi sumber daya ikan yang sangat besar ya, dan pengalaman nelayan yang memang benar-benar kuat ya terkait dengan penentuan daerah, walaupun secara tradisional ya dia sudah menentukan titiknya di A, tetapi dia tidak mampu menggunakan teknologi-teknologi yang sekarang. Nah, maka ini perlu kita edukasi terkait dengan penggunaan teknologi sehingga laut yang luas itu bisa kita eksplor semuanya. Tentunya dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan ya. Kemudian kelemahannya apa? Kelemahannya keterbatasan modal. Nah, minimnya infrastruktur dan teknologi yang masih rendah. Peluangnya apa? Peluangnya adalah tingginya permintaan pasar terkait dengan 3 komoditi tentunya. Yang pertama tadi ada udang ketak, ya, kemudian udang mantis ya, kemudian ada bawal hitam dan bawal putih. Ancamannya apa? Persaingan pasar global, ya, resiko overfishing dan cuaca ekstrim. Oke. Solusinya apa? Solusinya perlunya ada digitalisasi ya usaha perikanan dan penguatan UMKM olahan untuk mendongkrak nilai tambah. Adanya produk diversifikasi olahan ya, sehingga ada variasi produk-produk tersebut tidak hanya dijual dalam keadaan segar, tetapi juga dilakukan pengolahan yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi ya. Nah, ini melipat gandakan keuntungan melalui produk olahan ya. Dari bahan baku dilakukan proses pengolahan, kemudian ada diversifikasi produk olahan ya, yang ada di Tanjab Bar Tanjab Tim itu ada kerupuk ikan, namanya itu adalah keletek ikan, kerupuk keletek ya, dan juga kayu api. Nah, kemudian ada frozen seafood. Frozen seafood ini belum ada sebenarnya yang di pesisir ya. Nah, ini kita harapkan nanti dengan adanya akademisi, kemudian kerjasama dengan pemangku kepentingan yang lainnya dari pemerintah, ya, kemudian juga pelaku usaha bisa menciptakan produk perikanan yang bisa terjaga mutunya, ya, dan bisa dimakan atau dinikmati bukan pada musim penangkapan, ya. Jadi tidak musim penangkapan pun tetap tersedia. Nah, inilah fungsi utama dari adanya pengolahan perikanan ini ya. Ada kletek udang, ikan asap, abon ikan ya. Oke, kemudian selanjutnya terkait dengan sintesis ya, sintesis IFAS dan EFAS. Ini hasil daripada penelitian ya yang kita observasi, kita amati di lapangan ya. Terkait dengan internal faktor analisis summary dengan eksternalnya ya. Nah, terkait dengan internal itu kita ada kekuatannya adalah terkait dengan volume tangkapan ya. Nah, volume tangkapan yang memang benar-benar jumlahnya besar ya. Kemudian kita juga ada temui berdasarkan observasi itu adanya kucuran dana hibah. Nah, kucuran dana hibah dan pengalaman SDM. Nah, pengalaman SDM ini sangat penting walaupun kebanyakan dari masyarakat tersebut atau nelayan tersebut tidak mengadopsi teknologi, tetapi dengan adanya pengalaman ini kita harapkan ini merupakan nilai dasar untuk bisa mengadopsi teknologi-teknologi yang kita berikan ya. Oke, Bapak Ibu, ini terkait dengan IFAS dan EFAS sudah saya jelaskan juga tadi ya. Nah, ini hasil daripada penelitian kita ya. Penelitian kita itu masuknya ya ke dalam kuadran pertama atau grow orientation ya. Nah, di grow orientation. Jadi di dalam strategi SOWO STWT ini Bapak Ibu ya, di SWOT ini itu ada grafik. Nah, ada grafik yaitu grafik X ya. Grafik itu ada sumbunya, sumbu X dan sumbu Y. Sumbu horizontal yaitu yang kita kenal dengan sumbu X ya, menunjukkan faktor internal. Nah, ya. Semakin semakin ke kanan ya, semakin ke kanan yang strength ya. Itu berarti kekuatan, semakin tinggi. Sedangkan semakin ke kiri itu menunjukkan kelemahan, semakin dominan. Ya. Kemudian yang Y itu yang yang vertikal ya, yang vertikal.
Semakin ke atas berarti peluang atau opportunity-nya semakin tinggi atau semakin besar. Semakin ke bawah berarti ancaman itu akan semakin tinggi. Ya. Oke, saya jelaskan sedikit terkait dengan grow ya, grow orientation. Ini adalah merupakan posisi ya, merupakan posisi yang terbaik, merupakan posisi yang terbaik ya Bu, Bapak Ibu semua. Karena apa? Karena kekuatan internal ya, kekuatan internal dan peluang eksternal itu sama-sama tinggi. Kita ketahui ada strategi SO, strength opportunity, memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang sebesar-besarnya. Kemudian setelah itu ada kuadran kedua yaitu diversification, itu strategi ST, strength trade ya, memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Kemudian ada stability, strategi WO ya, minimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Yang terakhir defense ya, strategi WT, witness trade, meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Nah, kebetulan dari hasil penelitian itu kita dapatkan pada titik ya di grow orientation atau strategi SO. Oke, strategi SO yang kami dapatkan itu adalah di angka 0,32. Tinggal 3 menit lagi. Oke. 0,32, 0,53 ya. Yang artinya apa? Yang artinya dia berada di titik grow orientation. Artinya berdasarkan data empiris ya, kekuatan dan peluangan sektor perikanan di Tanjung Jabung Barat itu jauh lebih besar dibandingkan kelemahan dan ancaman. Karena itu artinya apa? Artinya sektor perikanan di daerah Tanjung Jabung Barat ini ya, tidak lagi cukup hanya bertahan ya, tetapi sudah siap untuk tumbuh lebih besar ya. Salah satu caranya adalah dengan penguatan UMKM olahan ya, kemudian adanya digitalisasi usaha perikanan, kemudian modernisasi infrastruktur, contohnya tadi adanya penambahan cold storage ya, peningkatan kualitas produk ya, dan perluasan pasar global. Nah, ya. Namun tentu pertumbuhan ini tetap harus memang benar-benar dijaga ya Bapak Ibu agar sejalan dengan konsep yang di awal tadi terkait dengan blue economy, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tetap memperhatikan keberlanjutan sumber daya laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Oke. Berapa menit lagi Bu? 3 menit lagi ya? Baik, mungkin waktu tinggal 1 menit lagi. Oke, nah baik Bapak Ibu, ini sudah saya jelaskan juga di awal ya, bahwa kita di strategi SOWSTWT kita berada di kuadran pertama terkait dengan grow orientation, kemudian terkait dengan KSPM ya, di KSPM ini nilai atraktifnya yaitu yang tertinggi adalah terkait dengan integrasi pasar global. Artinya fokus kita ya untuk mengembangkan produk perikanan ya yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat itu adalah dengan fokus pada rantai pasok dan kualitas ekspor ya. Kita harapkan dengan adanya penelitian ini ya, pemangku kepentingan khususnya pemerintah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini bisa menjadi referensi ya bahwa kondisinya seperti ini dan perlu adanya penambahan dan peningkatan terkait dengan infrastruktur dan lain sebagainya untuk meningkatkan nilai jual ya dan kualitas dari produk perikanan yang ada di Kabupaten Jambung Timur. Dan kita harapkan ke depannya produk ini bisa menjadi frontlinernya untuk peningkatan kesejahteraan daripada masyarakat pesisir. Dan masyarakat pesisir bisa sejahtera ke depannya. Itu yang saya harapkan dari akademisi ya sebagai peneliti yang sudah melakukan penelitian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sebenarnya masih banyak terkait dengan slide ya yang berkenaan dengan hasil penelitian yang kami dapatkan, yang kami lakukan ya. Ini baru terkait dengan SWOT, yang ini juga sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan. Namun berhubung waktu ya, waktu yang diberikan singkat dan hanya bisa saya sampaikan terkait dengan hasil penelitian strategi itu yang di awal terkait dengan finansial ya, kelaikan finansial usaha Kletek Udang, ini mungkin Bapak Ibu bisa membacanya yang ada di slide ini ya. Itu saja kira-kira yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya juga masih dalam belajar ya.
masukan dan saran saya harapkan. Itu saja, lebih kurang saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Hariski atas pemaparan yang telah disampaikan, pemaparan yang sangat komprehensif dan membuka wawasan kita semua tentang teknis-teknis dalam membangun bisnis di industri perikanan.